Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 5 dan 6 yang berbunyi, "Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat yang mengenal Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas sangat tegas dan keras, khususnya bagi setiap pribadi orang yang masih selalu saja sering melakukan perbuatan dosa. Karena sesungguhnya bagi yang sudah beriman percaya dan tetap terus hidup di dalam naungan perlindungan Tuhan Yesus Kristus, maka setiap orang itu pasti tidak mau melakukan perbuatan yang sifatnya dosa. Sebab Roh Kudus ada dalam hatinya yang akan selalu membimbing, membentengi dia dari jebakan kuasa iblis, penguasa dunia, kuasa kegelapan itu. Sebagaimana ditegaskan bahwa tetapi bagi yang masih tetap berbuat dosa artinya belum mengenal dengan baik dan belum percaya serta belum ikut Tuhan Yesus Kristus. Alangkah beratnya bila kita hayati tentang arti dan definisi firman Tuhan ini. Siapakah di antara kita umat manusia yang bisa dan dapat hidup tanpa berbuat dosa? Agar boleh dan dapat menguatkan semangat iman percaya kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini dan jauh dari tindakan maupun perbuatan dosa, di mana kita sebagai pribadi atau keluarga orang yang sudah mengaku mau berlaku hidup yang tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan memperoleh penghiburan dari kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan pada 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 ini. "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sesungguhnya hal sedemikian itu berarti bila kita berbuat dosa, maka segeralah kita mau bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan mengeraskan hati untuk tetap berbuat dosa tanpa mau bertobat. Sebab apabila kita sudah mengeraskan hati dan tetap melakukan perbuatan dosa tanpa mau bertobat, maka kebinasaanlah yang akan kita terima sebagai upahnya kelak." Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengingatkan kepada kita semua selaku pribadi orang yang beriman percaya kepada Kristus ini untuk selalu memberlakukan hidup yang terus mau memohonkan pertolongan dan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus, agar Dia sajalah Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia ini yang kita andalkan melalui pertolongan Roh Kudus, supaya kita dimampukannya untuk menolak hidup yang melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Dan apabila kita masih saja mau melakukan perbuatan dosa, kiranya kita harus sadari, kita harus cepat untuk mengaku dosa kesalahan kita itu dan segeralah metanoia, bertobat, memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Oleh sebab itu,
Mari kita ingat akan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan di dalam Yesaya 1 ayat 18 ini. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami selaku umat milik Tuhan ini, apabila kami sadari dalam kesadaran iman percaya hanya kepada Kristus, maka kami harus sungguh-sungguh ketahui, kami sadari bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, mau mati menggantikan kami, mau bangkit untuk membangkitkan kami dari kuasa dosa dan kematian kekal itu. Maka Engkau sajalah yang kami percayai dapat menghapus segala dosa-dosa kami. Sehebat apapun keadaan kami dalam keberdosaan kami itu, Tuhan pasti akan menghapuskannya. Oleh sebab itu, setiap diri kami, orang yang memang mau mengaku beriman percaya kepada Kristus, supaya kami tetap berada di dalam Kristus. Hati kami terbuka untuk kehadiran Roh Kudus mengajari, mengendalikan kami, memampukan kami untuk berbuat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja. Maka sambut apalah harapan dan doa kami ini kepadamu Bapa, dan kami percaya sepenuhnya dengan pertolongan dan dalam bimbingan Roh Kudus, kami dapat memperlakukan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga ingat bagaimana kondisi kami sekarang ini, apabila dalam keadaan kami mengalami gangguan kesehatan, yaitu sakit penyakit yang sekarang kami sedang rasakan sangat mengganggu kami, menyakitkan secara jasmani kami, dan tidak terlepas juga mengganggu hidup iman percaya kami kepadamu Bapa. Tolonglah kami, jauhkan kami dari segala kuasa sakit penyakit, dengan mujizat kesembuhan itu boleh mengalir atas diri kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Amin.